Dalam video kali ini saya akan berbicara mengenai pendapat saya tentang debat kedua Cawapres 2024. Debat Cawapres edisi kedua 2024 digelar pada tanggal 22 Desember 2024 di ibu kota Jakarta. Adapun nama-nama Cawapres ialah nomor urut 1 Pak Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Pak Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut ketiga Pak Mahfud MD. Acara debat perdana Cawapres 2024 kali ini mengusung tema soal ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan. Dengan tema-tema tersebut menjadi dasar pembuatan pertanyaan undian debat dan pertanyaan pribadi yang disampaikan oleh masing-masing cawapres. Pertanyaan undian sendiri dibuat oleh 11 penulis yang dipilih oleh KPU dari kalangan akademisi dan pakar dari berbagai bidang. Dalam debat ini, setiap calon wakil presiden mempunyai kesempatan untuk memaparkan setiap visi misinya serta program kerjanya yang akan diselenggarakan atau dilaksanakan ketika nantinya mereka akan terpilih menjadi calon wakil presiden tahun 2024 negara Republik Indonesia. Dari kesempatan yang diberikan untuk memaparkan setiap visi mereka, pemaparan visi misi Cawapres nomor urut 1 yaitu Pak Muhaimin menjabarkan sejumlah masalah ekonomi yang harus diberantas dengan menggunakan kata selepet untuk menggambarkan upaya pemberantasan tersebut. Dan Pak Gibran sebagai Cawapres nomor urut 2 memaparkan visi misinya dalam bidang ekonomi yang berkelanjutan, percepatan, serta penyempurnaan. Kemudian Pak Mahfud sebagai Cawapres nomor urut 3 menyampaikan bahwa harus lebih dipertegas lagi mengenai kebijakan terkait dengan data digital sudah dibuat dalam Undang-Undang Dasar Perlindungan Data Pribadi atau biasa disingkat dengan PDP dan Undang-Undang Dasar Informasi dan Transisi Ekonomi atau biasa disingkat dengan ITE. Dalam debat Cawapres 2024 membahas tentang visi misi serta program kerja dan beberapa topik utama yang ditetapkan oleh KPU. Sesi penyampaian visi misi Cawapres berlangsung pada segmen pertama. Selanjutnya, pada segmen kedua dan ketiga dilakukan pendalaman visi misi serta program kerja dari masing-masing Cawapres. Selama proses pendalaman visi misi dan program kerja, ketiga Cawapres harus menjawab pertanyaan acak yang disusun oleh para penulis. Kemudian pada segmen 4 dan 5 berlangsung sesi tanya jawab antara Cawapres. Pada sesi ini setiap Cawapres bertanya, menjawab dan menanggapi pertanyaan lawan. Kedua sesi ini berlangsung intens di mana ketiga masing-masing Cawapres saling sindir visi, program kerja dan proyek selama akan menjabat. Terakhir, debat ditutup pada segmen 6 di mana setiap masing-masing Cawapres membuat pernyataan penutup atau kesimpulan dari hasil debat mereka. Adapun poin-poin penutup yang disampaikan oleh Pak Mahfud sebagai Cawapres nomor urut 3 di debat Cawapres 2024 yaitu menegaskan kembali program kerjanya di bidang kesehatan, hunian murah, sekolah gratis bagi kalangan tidak mampu dan prajurit, regulasi UMKM, memastikan untuk menyikapi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, memfokuskan program optimalisasi KTP, memastikan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara sesuai dengan undang-undang. Dalam segmen yang ke-6 atau yang terakhir, kata-kata penutup
dan kesimpulan dari hasil debat yang disampaikan oleh ketiga cawapres. Berikut ini beberapa poin yang ditegaskan dalam kata-kata penutup, yaitu Pak Muhaimin, Pak Gibran, dan Pak Mahfud. Memperkenalkan konsep selepet sarung atau slepetnomik, yaitu metode untuk menegur penguasa jika terjadi ketidakadilan atau kecurangan, memfokuskan program kerja ke pemerataan pembangunan kota-kota dan desa seluruh Indonesia, menindak para pembuat kebijakan yang rangkap jabatan sebagai pelaku bisnis, mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan. Poin-poin penutup Pak Gibran Raka Buming Raka di debat Cawapres 2024 yaitu meningkatkan produktivitas nasional di tengah bonus demografi, mengajak generasi muda untuk ikut berkolaborasi atau bergabung dalam pembangunan, menekankan bahwa anak muda juga bisa melakukan perubahan dan bisa bersanding bersama para senior sekelas pemuka agama dan profesor. Menanggapi tentang jalannya alur debat Cawapres kedua 2024, menurut saya debat tersebut berjalan sangat baik, yaitu dengan tertib, teratur, karena di dalamnya telah disampaikan dari awal mengenai tata tertib debat tersebut, yang menjadi acuan untuk setiap peserta debat boleh menjalankan debat secara teratur, lancar, dan baik. Dalam debat Cawapres kedua yang telah diselenggarakan dan di dalamnya telah berkembang ide-ide serta gagasan atau pendapat dari masing-masing cawapres, maka dari itu sebagai masyarakat atau rakyat negara Republik Indonesia tentunya melalui debat tersebut telah membuka atau menambah wawasan kita bagaimana nantinya kita akan memilih calon presiden atau calon wakil presiden kita di masa depan. Marilah kita memilih secara bijaksana serta secara jujur, dan dipastikan dalam pemilihan yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 tidak ada suara yang golput. Sekian dari video saya. Selamat memilih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.